Wirawan. Bareh dulu sugul jema terlibur nih. Nggak ada kata libur, cari nafkah biar lanjutkan. Ayo latihan yuk sama saya yuk di apa? Di cakra tuh yuk. Mada bukan gajah. Thank you Mada. Bantu tap-tap layar sampai 5K ya. 5K. Parah. Welcome. Good morning. Pagi guys. Monica, thank you. Sudah jam segini mulai sudah urat keluar. Thank you. Wir, latihan yuk. Eric, thank you. Guys, bantu tap-tap layar ya. Biar apa jemuran bang? Apa ya? Pertama, jadi nggak perlu pakai konsumsi vitamin D3K2 yang lagi viral tuh, nggak perlu. Kedua, untuk mempertajam definisi otot, jadi otot lebih tajam. Ketiga, secara otomatis moodnya pasti akan naik. Latihan X gym, sauri atau peninjauan jaga barang suhu. Astaga, jauh sekali. Biar seksi, woi mantap. Jauh sekali biar tempat latihan. Jadi kalau sudah dapat biasa jemuran, jadi tidak perlu lagi konsumsi vitamin D3K2. Cewek perlu sih. Cuman kalau udah biasa pakai skincare, kalau bisa mukanya ditutup. Ada yang nonjol tapi bukan kemauan. Om di mana? Di rumah. Minimal berapa menit atau berapa jam berjemur? Lihat aja ritme jamnya. Kalau memang pagi panas sekali jam 9, dari jam setengah 9 sampai jam 9 cukup lah. Setengah jam, bolak-balik 15 menit. 15 menit. Jatim mana om? Saya bukan Jatim, saya di Lombok. Kalau sudah kuat jemuran ya nggak perlu lagi pakai pakai vitamin D3K2. Palingan cuma pakai fish oil, probiotik sama vitamin C. Parah, makasih. Jemur pagi jam berapa? Saya bisa jemuran jam 8, setengah 9 sampai jam 9 lebih lah. Setengah jam cukup. Coba deh rasain kalau kuat jemuran, kalau enak jemuran pagi itu rasain moodnya naik dia. Harus dong, jangan apa-apa di tengah sawah molah tes. Tuh kayak Wirawan tuh, saking kuat jemuran tuh kelihatan aktif dia tuh. Pagi Mas Manis, thank you. Banyak omong Wirawan, astagfirullah. Kalau sudah kuat jemuran pasti definisi otot akan lebih tajam kelihatan. Ini kita laki-laki loh ya. Pino, thank you. Dong hitam kalau berjemur, kalau pagi enggak, tapi ritme jamnya tuh dari jam 8 sampai jam 9 enggak bakalan hitam, kecuali
Jemurannya dari atas jam 10 baru hitam dia. Lombok Bebang, Lombok Barat. Lombok Barat tepatnya di Pagutan. Bisep bang, bantu tap-tap layar dulu ya. Coba tanya-tanya tuh, kalau vitamin untuk laki-laki apa yang bagus, vitamin perempuan apa yang bagus, mungkin bisa kita rekomendasikan. Vitamin perempuan, thank you Leo. Pertama vitamin C, kedua kolagen, ketiga adalah fish oil. 3 itu cukup sih. Kolagen untuk memperputih. Michael Lay, thank you. Fish oil butuh untuk kesehatan otak. Kalau untuk kolagen agar kulit lebih cerah atau putih dari dalam, sama vitamin C untuk menambah daya tahan tubuh dan memperputih badan. Coba di search di Google manfaatnya apa. Kalau untuk perempuan saya rekomendasikan itu sih, yang 3 itu cukup. Sama vitamin E, vitamin E, karena istri saya di rumah juga pakai itu dong. Istri lu pakai apa? Kolagen, vitamin E, vitamin C, dan omega 3. Kalau terlalu besar badannya jadi takut juga ya kan? Enggak juga. Siapa bilang, itu kan selera orang beda-beda. Nah tuh mas, maksudnya gimana tuh? Michael, thank you Michael. Kirim topinya ya. Tapi kok lengan saya besar banget. Untuk lurusan lengan mungkin kalau sedang olahraga bagus, istirahat cukup, mungkin real foodnya bermasalah, makannya. Mungkin biasa makan seblak, cireng kali ya. Coba deh jangan terlalu makannya terlalu over. Jangan besar-besar, takut. Saya mau besarin lagi nih. Mau lomba ya? Iya, saya mau lomba. Sehari berapa? Thank you Michael. Oh iya, sehari berapa jam biasanya? Apanya? Kalau jemurannya cuma 30 sampai 45 menit cukup. Mulai agak keringetan sok juga. Besarin lagi lebih bagus. Iya, mau gedein lagi. Ini udah mulai menyusut saya. Kemarin berat saya terakhir 96. Oh capek saya napas tuh. Itu bulking maksimal itu. Sampai celana, baju nggak ada yang muat. Sampai celana saya beli, kalau celana levis saya buat sendiri. Baju yang triple XL muat, triple XL, XXL. Wirawan haus diem es Wirawan. Bang, lu nggak pernah konsumsi nasi? Mungkin ada 2 minggu kali ya. Saya nggak pernah makan nasi, saya cuma ganti pakai ubi jalar. Ubi jalar, merasa lebih kepada real food. Keren mas badannya, makasih. Udah mulai agak hitam. Thank you guys yang baru join.
Sekarang BB berapa? Barusan tak timbang 82,8. 82,8 kemarin awal mula. Berat badan 90. Tinggi saya 173. Lumayan tinggi sih, 173. Jadi target saya di angka 80. Cuman saya nggak buru-buru nurunin berat badan karena masih ada waktu. Mas udah berapa lama nge-gym? Saya sudah masuk 9 tahun. Wirawan, thank you saudara. Mas ajarin biar badan bagus dong. Oke, gua coaching online ya, lagi 2 orang tuh. Kalau memang serius nanti di DM aja ya. Nanti setiap latihan kita main video call. Nanti saya bisa aturkan makannya, apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus dihindari, dan vitamin apa yang harus dikonsumsi. Oke. Kalau untuk targetnya naik yang berat badan atau turun ke berat badan, nanti saya bisa aturkan. Karena kebetulan ada klien saya juga 2 orang dari Tangerang sama dari Jakarta. Alhamdulillah berhasil sih. Cuman orangnya nggak mau direpos. Bang, kalau mau nurunin BB, harus makan apa ya? Udah realitanya perempuan. Kalau sudah susah turun berat badan, karena tergoda akan makanan, jalan satu-satunya adalah intermittent fasting. Puasa jam. Seumpama makan sekarang buka jam 7 pagi, tutup makan di jam 5. Atau makan di jam 12 siang, tutup di jam 6. Udah habis itu nggak makan-makan lagi. Kecuali konsumsi kayak kopi, teh tanpa gula nggak masalah. Karena itu nggak membatalkan intermittent fasting. Berarti makan 2 kali sehari. Kalau untuk makan 2 kali sehari, 2-3 kali nggak masalah. Cuman setar makan dari jam 12 sampai jam 5 sore. Habis itu nggak makan lagi, besok ketemunya lagi di jam 12. Duh, rutin nge-gym pengen bagusin badan. Iya Pak, karena kesehatan investasi sesungguhnya bukanlah duit bos, melainkan kesehatan. Apa arti uang banyak kalau sehat enggak? Jemuran dulu Pak. Iya, agak hitam ini. Yo Pak, hati-hati. Kalimantan hadir, welcome brother Kalimantan. Saya sudah progres 9 tahun. Mantap coach, thank you. Oatmeal pagi. Sudah panas. Thank you guys. Saya mau persiapan ke tempat gym dulu. Keringetan. Thank you guys ya. Nanti kita sambung lagi sore ya. Nanti cara enjoy karena lu gak tahu konsepnya. Mau turunin badan itu yang penting kalori defisit, mau makanannya apapun. Jadi gue selama cutting ini gue masih banyak makan di luar. Gue masih makan mie instan, masih beli-beli makan di luar, tapi semuanya gue track ya. Jadi intinya mau lu makan apapun, intinya makrosnya tetap sesuai dengan target. Ya itu tujuannya. Karbonya sesuai, proteinnya sesuai, mau sumbernya apapun ya. Karena lu mau makan sayur-sayuran juga kalau berlebihan nggak bakal turun bro. Kasarnya lu kayak makan makanan kayak orang diet yang di sosmed gitu kan, sayur, salad, tapi nggak tahu berlebihan. Padahal ada sausnya, dressingnya, yang kalorinya pun gede juga. Akhirnya lu nggak turun. Atau mungkin lu terlalu ekstrim jadinya stres sendiri. Bisa juga. Jadi cara nurunin berat badan ya kalori defisit.
Bang, saya habis workout hari 1 jam, habis itu makan Indomie. Satu ekor ayam gimana? Ya nggak gimana-gimana. Lu yang makan, nggak apa-apa, silakan aja. Yang penting ayamnya matang aja, jangan mentah. Kasihan ayamnya kalau mentah. Bener bang, kalau makan yang kayaknya malah nggak berhasil. Iya bener. Saya fat loss 1 bulan turun 10 kilo, angkat langsung beda. Lebih gara-gara badan lemes apa gimana ya. Di 1 bulan 10 kilo ekstrim udah pasti makananmu kemungkinan besar terlalu dikit ya. Neti or not neti, gimana kira-kira guys? Maka bentuknya neti atau tidak neti? Yang pernah pakai sepatu boot kebun? Karena dulu kan gue kuliah di peternakan, sering pakai sepatu boot banyak banget. Itu ada tuh. Pas defisit kalori boleh makan seblak gak? Kalau emang bisa lo track seblaknya, kenapa tidak? Bisa-bisa aja. Nah cuman minusnya kalau makanan di luar, lo beli seblak misalkan, kan lo nggak tahu minyak yang dipakai berapa. Minyak itu kan gede kalorinya, gulanya berapa misalkan dia main gula. Gitu aja minusnya. Sama kalau seblaknya lo bikin sendiri, lo bisa timbang sendiri sebenarnya minyak yang lo pakai berapa, ayamnya berapa, bumbunya berapa. Jadi semuanya ketahuan. Makin kompleks lo beli makanan di luar, makin susah timbangnya. Makin simple, makin enak. Aku pernah kali pas 1000 selama 3 hari. Ini hari keempat gue bangun DRS. Mantap. Beda loh orang sampai defisit di bawah 1000 dan dijalanin sebulan. Oh yang kayak gitu nggak habis pikir tuh. Dan itu disaranin sama dokter gizinya lagi. Ini cerita aja sih, gue kadang-kadang bingung aja. Skipping lebih banyak fat burn daripada jogging. Skipping kalau nggak salah lebih gede deh intensitinya. Jadi lebih banyak kalori yang keluar. Bukan ngomongin fat burn ya, ngomongin kalori keluar aja sih. Pun M Raffi kenapa? Nah kenapa? Ini lagi pakai stationary by cycling. Sepeda statis, bisa ribet banget, bener sih. Double bicep, males. Kalau di give baru guys kita double bicep, give pause tapi. Jangan lupa testo boldenon, wah so tau. Lagi kagak pakai begituan. Gue divisi di bawah 1000, oke kok, oke, tapi nanti kamu sakit. Apalagi kalau kamu cewek, kalau jangka panjangnya hormonal kamu bisa berantakan, bisa PCOS. Maksimal itu di bawah 1000, kalau yang gue baca itu maksimal sebulan, nggak boleh lebih. Kalau nggak hormonalnya bisa berantakan. Tinggi lu berapa? Apa ya? Tanya TBBB. Pendapat lu tentang Ozempic peptide ya, semaglutide. Menurut gue pakai yang lebih baru lebih oke. Retatrutide. Karena Ozempic udah mulai kalah sama retatrutide. Emang kalah sih, secara fungsional jauh. Ozempic kan sebenarnya cuma nahan rasa lapar doang. Fungsi utamanya. On PWO gak bang? PWO kopi doang sekarang. Pengen sih BPO udah mulai lemes. Atau pakai power kadang-kadang. Lagi apa bang? Sepedaan. Saat itu bikin mood gak stabil ya lumayan. Karena lu lapar jadi galak. Kayak susu protein apa bang? Fit Life. Whey kreatin bisa dikonsumsi umur berapa? Biasanya sih gue saranin 14-15 tahun ke atas. Enak americano, yoi. Berapa jam bang kayak gitu? Nih 40 menit aja sepedaan. Cara kerja mesin itu gimana? Apakah sama kayak sepeda? Iya, ini sepeda statis. Ganjel better pakai pisang atau jeruk bang? Dua-duanya gede gula, gede karbo lebih tepatnya ya. Jadi hati-hati kalau lagi cutting. Dua-duanya boleh kalau lu bisa tracking sesuai dengan kebutuhan lu, ya nggak ada masalah. Udah latihan berapa lama? Dari 2015. Bang, misal kalau kita mau rest day, emang
Maksimum berapa hari ya kalau emang benar-benar sibuk tanya. Menurut gue rest day 2 hari cukup maksimal ya. 1 hari udah oke, 2 hari cukup. 3 hari kelamaan. Kalau buat gue. Teo pakai kopi apa nggak naik asam lambungnya? Kagak lah. Kopi kan juga ada banyak jenisnya. Ini jangan perut kosong kalau lu punya asam lambung. Gue juga punya asam lambung kok. Belly itu kayak pork belly ya, gede karena lemaknya banyak. Kalau olahraga tinggi buat jaga kesehatan, iya. Gue bingung orang jaga kesehatan tapi dibilang effort ya. Kayak olahraga tuh dianggap sesuatu bukan hal yang penting. Berarti lebih tepatnya kesehatan bukan hal yang penting mungkin. Karena kayak orang dibilang olahraga, dibilang effort tuh. Kayaknya harusnya bukan sesuatu yang effort deh. Sesuatu kebiasaan harusnya ya. Salut banget. Tips bulking buat pekerja malam dibalik waktunya. Cuma emang pekerja malam mungkin jam tidurnya agak beda ya. Soalnya kalau nggak salah gue pernah baca pengaruh gravitasi dari bulannya tuh ngaruh. Kalau nggak salah ya, tapi bisa di cross check. Jam berapa nih gue workout nih nggak nih, kita sepedanya sampai 40 jam 8 itu 40 menit. Ini mulai 7.22, break baru 20 menit lagi. Misalnya seminggu rest karena kesibukan kira-kira efeknya gimana? Nggak apa-apa, lu off seminggu nggak bakal ada yang hilang, aman. Apa jadi mega kuningan? Tidak, tapi sering ke daerah kuningan sering, tapi cuma lewat doang, kerjanya nggak daerah sana, deket-deket sana lah. Umur berapa bang? 10 tahun. Udah nikah kak? Waduh, tadi udah dijawab. Negara ngaruh ke pembentukan otot gak sih? Ya jelas lah. Tidur itu kan penting banget buat pembentukan otot. Tidur anda berantakan ya udah, ototnya juga berantakan. Lama jadinya pasti kalau begadang.